Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat diberi kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk melakukan sebuah perkuliahan walaupun dengan secara online seperti ini. Baik teman-teman, kami dari kelompok pertama akan membawakan sebuah materi yaitu hakikat kurikulum, yang dimana pemateri pertama adalah anggota saya sendiri yaitu Megawati, dan pemateri kedua selaku saya sendiri. Jadi kepada Megawati saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, peran, dan fungsi kurikulum. Nah, yang pertama itu pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum yang dalam bahasa Inggris kurikulum yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir atau pelari, yang dimana kurere yang berarti tempat berpacu. Tidak heran jika dilihat dari arti harfiahnya, istilah kurikulum tersebut pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga, seperti bisa diperhatikan dari arti pelari dan tempat berpacu, yang mengingatkan kita pada suatu jenis olahraga atletik. Berawal dari makna kurir dan kurere, kurikulum berdasarkan istilah diartikan sebagai jarak yang ditempuh oleh pelari dimulai dari start hingga garis finish untuk memperoleh medali atau sebuah penghargaan. Nah, dari pengertian itulah kemudian diadaptasikan ke dalam pendidikan dan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dari awal hingga akhir program demi memperoleh sebuah ijazah. Nah, pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Anda bisa melihatnya di sini, di mana kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan, kurikulum memiliki 3 peran. Yang pertama itu peran konservatif, dan yang kedua peran kreatif, dan ketiga peran kritis dan evaluatif. Berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat 6 fungsi kurikulum sebagaimana yang dikemukakan oleh Alexander English dalam Hamalik. Anda bisa melihat di samping sini ada 6 fungsi kurikulum. Yang pertama itu fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga apa itu kurikulum ideal dan apa itu kurikulum aktual. Nah, kurikulum ideal itu yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kurikulum. Sedangkan kurikulum aktual yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Anda bisa melihatnya di sini, pengertian kurikulum ideal dan aktual. Nah, itulah materi yang sempat saya sampaikan dari pengertian kurikulum, peran dan fungsi, serta kurikulum aktual dan ideal. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya. Itulah tadi penjelasan dari kelompok saya.
yang membahas tentang pengertian peran, fungsi, dan lain sebagainya. Jadi di sini saya akan membahas tentang apa itu kurikulum tersembunyi dan kurikulum pendidikan agama Islam. Apa itu kurikulum tersembunyi? Jadi pada dasarnya kurikulum tersembunyi itu adalah suatu proses pendidikan yang tidak direncanakan. Lebih jelasnya, mari kita lihat definisi para ahli. Yang pertama ada Maury Print. Maury Print mengatakan, kurikulum tersembunyi adalah peristiwa atau kegiatan yang terjadi tetapi tidak direncanakan keberadaannya, tapi bisa dimanfaatkan guru dalam pencapaian hasil belajar. Selain itu, hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi juga dapat mempengaruhi gaya belajar atau tujuan yang tidak dideskripsikan, tetapi pencapaiannya dapat dilaksanakan oleh guru pada waktu proses belajar mengajar berlangsung. Yang kedua ada Jane Martin mengatakan bahwa hidden curriculum adalah hasil sampingan dari proses pembelajaran, baik di luar ataupun di dalam sekolah, tetapi tidak secara formal dicantumkan sebagai tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Alan Agalatron adalah kurikulum yang tidak menjadi bagian yang harus dipelajari, yang digambarkan sebagai berbagai aspek yang ada di sekolah dan di luar sekolah, tetapi mampu memberikan pengaruh dalam perubahan nilai, prestasi, dan perilaku siswa. Tadi penjelasan dari para ahli mengenai hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Jadi bisa saya simpulkan bahwa kurikulum tersembunyi itu merupakan suatu pembelajaran yang mampu mempengaruhi perubahan nilai, prestasi, perilaku, akhlak, dan budi pekerti peserta didik. Dan juga di sini ada fungsi hidden curriculum. Nah, fungsi hidden curriculum pertama adalah sebagai alat dan metode untuk menambah khazanah pengetahuan anak didik di luar materi yang tidak termasuk dalam silabus. Nah, misalnya budi pekerti, sopan santun, menciptakan dan menimbulkan sikap apresiatif terhadap kehidupan lingkungan. Terus yang kedua berfungsi sebagai pencairan suasana, menciptakan minat dan penghargaan terhadap guru jika disampaikan dengan gaya tutur serta keanekaragaman pengetahuan guru. Nah, guru yang disukai gaya belajarnya akan mempengaruhi lancarnya belajar mengajar dalam kelas tersebut, seperti itu. Dan juga hidden curriculum berfungsi memberikan kecakapan, keterampilan yang sangat bermanfaat bagi murid sebagai bekal dan fase kehidupan di kemudian hari. Nah, yang kedua adalah kurikulum pendidikan Islam. Nah, kurikulum pendidikan Islam tidak akan terlepas dari asas Islam itu sendiri, yakni Al-Quran dan hadis. Nah, maka ciri utama kurikulum pendidikan Islam yang bisa diketahui yaitu pada kurikulum pendidikan Islam mencantumkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utamanya. Nah, ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam menurut Al-Syabini yaitu: yang pertama, kurikulum pendidikan Islam harus menonjolkan mata dan pelajaran agama dan akhlak. Agama dan akhlak itu harus diambil dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan pengembangan menyeluruh aspek pribadi siswa, yaitu aspek jasmani, akal, dan rohani. Yang ketiga, kurikulum pendidikan Islam memperhatikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, dunia dan akhirat, jasmani, akal, dan rohani manusia. Dan yang keempat, kurikulum pendidikan Islam mempertimbangkan perbedaan kebudayaan yang sering terdapat di tengah manusia. Nah, itulah tadi ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam menurut Al-Syabini. Nah, adapun ciri-ciri khusus kurikulum pendidikan Islam yaitu: pertama, dalam kurikulum pendidikan Islam, tujuan utamanya adalah pembinaan anak didik untuk bertauhid,
Oleh karena itu, semua sumber yang dibuat berasal dari ajaran Islam. Yang kedua, kurikulum harus disesuaikan dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Yang ketiga, kurikulum yang disajikan merupakan hasil pengujian materi dengan landasan Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat, mengarahkan minat dan bakat serta meningkatkan kemampuan akal peserta didik serta keterampilan yang akan diterapkan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, pembinaan akhlak peserta didik sehingga pergaulannya tidak keluar dari tuntunan Islam. Nah, itulah penjelasan tentang ciri-ciri khusus kurikulum pendidikan Islam. Baik, itulah persembahan dari kelompok kami yang membahas tentang hakikat kurikulum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jadi silahkan bertanya. 3 orang penanya.